Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas C Praktikum ERP ingin mempresentasikan mengenai modul Production Planning yang ada di SAP. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Asarabani dengan NIM akhir 192 dan teman saya Usman Hanif 19 dengan NIM akhir 197, Steven Immanuel dengan NIM akhir 217 dan Muhammad Raffi Nawar Alana dengan NIM akhir 239. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang pertama yaitu pengenalan proses bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui, tiap perusahaan kan pastinya memiliki struktur fungsional di tiap departemen atau divisinya. Kayak misalnya di sini contohnya finance yang tugasnya atau fungsinya untuk mencatat dan membuat laporan keuangan. Kemudian juga ada human resource development atau HRD yang tugasnya untuk mengolah sumber daya manusia, dan juga departemen atau divisi-divisi lainnya seperti itu. Nah, dari struktur fungsional tersebut ada sisi negatifnya nih yang kita bisa sebut dengan silo effect, yaitu kondisi di mana suatu departemen hanya berfokus pada tugasnya masing-masing tanpa melakukan koordinasi dengan departemen lain seperti itu. Nah, silo effect ini biasa terjadi karena ketidaktahuannya suatu departemen atas value atau tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadinya mereka hanya melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya untuk departemen mereka sendiri, dan juga mereka tidak melakukan koordinasi atau berkomunikasi dengan departemen yang lainnya seperti itu. Nah, makanya ada nih suatu sistem yang bisa perusahaan gunain untuk mengatasi silo effect tersebut. Nah, sistemnya itu bernama ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi nanti di ERP itu tiap departemen akan menjalankan tugasnya atau fungsinya di dalam suatu platform yang terpusat. Jadinya mereka juga dapat berkoordinasi dengan departemen-departemen lain dalam uh, menjalankan tujuan atau value perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat 8 modul dalam ERP ya, yang mungkin bisa kalian lihat secara mandiri seperti itu. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul production planning. Jadi apa sih production planning itu? Production planning atau perencanaan produksi adalah aktivitas yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kejadian di masa lalu dan memprediksi kejadian yang ada di masa depan untuk merumuskan strategi yang tepat guna memenuhi permintaan akan barang secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fitur utama dalam production planning. Yang pertama adalah master data management, yang kedua adalah demand management, yang ketiga adalah production order management, yang keempat adalah material requirement planning, selanjutnya adalah batch management, selanjutnya adalah capacity planning, dan yang terakhir adalah shop floor execution. Lalu selanjutnya adalah tahapan umum dalam production planning. Yang pertama itu adalah memprediksi permintaan, lalu adalah penentuan bahan baku, selanjutnya adalah perencanaan produksi, lalu ada penjadwalan produksi, pengendalian persediaan, dan evaluasi dan perbaikan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum studi kasus yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, studi kasus ini menggunakan data perusahaan fiktif global baik dengan tujuan agar memahami bagaimana suatu produk direncanakan, diproduksi, dan dianalisis. Dalam studi kasus ini, perusahaan memproduksi deluxe touring bag dengan tiga warna, yaitu hitam, silver, dan merah. Oke, ini merupakan proses overview atau mungkin gambaran besar untuk studi kasus yang akan saya jelaskan di selanjutnya, yaitu pada tahapan penyelesaian studi kasus. Nah, tahap pertama adalah perencanaan. Kita memulainya dengan memeriksa akurasi master data seperti material master, BOM, dan routing. Setelah itu, kita menyusun Sales and Operation Planning atau SOP untuk membuat rencana produksi jangka panjang berdasarkan perkiraan penjualan. Rencana SOP ini kemudian ditransfer ke demand management yang menjadi Plant Independent Requirement atau PIR. Lalu lanjut ke tahap 2, yaitu penjadwalan dan pengadaan. Nah, di sini kita menjalankan material requirement planning atau MRP untuk memecahkan kebutuhan komponen secara otomatis menjadi plan order. Kita juga wajib memeriksa stok requirement list untuk memastikan apakah ada kekurangan bahan baku di gudang sebelum produksi dimulai. Lalu selanjutnya di tahap ketiga, itu eksekusi produksi. Nah, pada fase ini, plan order yang sudah fix dikonversi menjadi production order resmi. Selanjutnya dilakukan good issue, yaitu pengeluaran bahan baku dari gudang ke lini produksi untuk mencatat biaya aktual.
Nah, setelah perakitan selesai, kita melakukan production confirmation untuk mencatat waktu kerja dan kapasitas yang terpakai di sistem. Lalu yang terakhir, tahap terakhir adalah penyelesaian. Produk yang telah selesai dirakit akan dimasukkan ke gudang melalui proses good receipt. Nah, terakhir kita akan melakukan cost settlement untuk menganalisis varian biaya dan mengalokasikan seluruh biaya produksi ke akuntansi manajemen atau CO. Nah, kesimpulan dari eh, keempat tahapan ini itu memastikan siklus produksi berjalan efektif, efisien, dan tercatat secara akurat. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasinya ini dimana kita akan membahas tentang output dari PP modul yang dimana kita akan membandingkan laporannya dengan software lain teman-teman. Nah di sini ada output yang dihasilkan dari SAP modul PP itu ada 11 report teman-teman dari production group report hingga actual report. Selanjutnya pada UDU juga ada hasilnya berupa 9 laporan teman-teman yang memang lebih dikit karena emang SAP jujur saja lebih detail teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh teman-teman untuk kita analisis dan bandingkan. Di mana di sini kita membandingkan antara production cost analysis pada SAP dan manufacturing cost analysis pada UDU. Sebelah kiri adalah untuk SAP ya teman-teman yang dimana memuat rincian biaya per cost elemen, raw material, labor, dan overhead. Terus membandingkan target versus actual cost berserta variance, proses settlement formal ke objek biaya melalui settlement rule, dan laporan akhir menghasilkan actual, or plan, or variance per production order. Sebelah kanan adalah software UDU yang dimana memuat analisis biaya berbasis komponen BOM, operasi produksi. Terus tampilan pivot atau grafik juga dapat ditampilkan teman-teman pada menu lainnya. Terus tidak ada proses settlement formal, terus lebih cepat dibaca. Nah, di sini eh, datang pada kesimpulan yaitu SAP cocok untuk kontrol biaya manufaktur formal skala enterprise, sementara untuk UDU lebih cocok untuk visibilitas biaya yang cepat di skala UMKM menengah. Selanjutnya yaitu kita membandingkan secara keseluruhan yang dimana SAP memiliki kelebihan laporan yang sangat detail, analisis biaya yang lengkap, cocok untuk manufaktur yang kompleks, terus mendukung perusahaan yang skalanya besar. Sementara untuk kelebihan UDU, yaitu user friendly dan mudah dipelajari, tampilan yang modern, implementasi yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah. Tentu saja datang pada kekurangannya teman-teman, di mana SAP itu cukup sulit dan kompleks untuk dipelajari, terus yang biaya yang mahal dan membutuhkan waktu adaptasi dalam penggunaannya. Sementara pada Udu yaitu fiturnya lebih mudah, sederhana, analisis cuman tidak sedetail itu. Terus kurang cocok untuk proses manufaktur yang berskala besar. Kita datang pada kesimpulan yang dimana SAP dan Udu sama-sama mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan produksi. SAP menghasilkan laporan yang lebih detail dan Udu menyediakan laporan yang lebih sederhana namun mudah dipahami. Nah, dari sisi user friendly dapat dikatakan bahwa Udu lebih menang dibandingkan SAP. Nah, cuman dari sisi analisis dan detail dokumen atau hasil laporan jelas SAP lebih menang, teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sajikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.